Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nuansa Lombok sore edisi 9 Mei 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Islami, berikut informasi yang pertama. Pemirsa, tim buru sergap Satuan Narkoba Kepolisian Resort Kota Mataram kembali mengamankan pelaku pengedar narkoba jenis hashi-hashi dan ekstasi. Polisi berhasil mengamankan pelaku saat tengah melakukan transaksi jual beli barang haram tersebut. Irde alias Nyong, warga lingkungan Karangsukun, Kota Mataram, berusia 30 tahun berakhir di balik jeruji besi Mapolres Kota Mataram karena terlibat kasus penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis hasis dan ekstasi. Pelaku diamankan polisi saat tengah melakukan transaksi jual beli barang haram tersebut di wilayah Sayang-Sayang. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 poket narkoba jenis hasis seberat 2,39 gram yang dibungkus plastik bening. Selain itu, polisi juga mengamankan 10 butir ekstasi yang dibungkus menggunakan permen sinus yang di dalamnya berisi 10 butir ekstasi yang dijual seharga Rp150.000 per butir. Kasubag Humas Polres Kota Mataram AKP Iwayan Suteja mengatakan penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai pelaku kerap melakukan pesta dan transaksi narkoba di rumahnya. RD alias ROAD alias Nyong yang biasa menjadi kurir narkotika golongan 1 jenis hasis maupun ekstasi yang biasa dilakukan dari daerah Sayang-Sayang menuju ke Lombok Utara. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 111, 112, dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena terbukti menyimpan, memiliki, menggunakan, serta mengedarkan narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Maesara, Lombok TV, Mataram. Pemilik Purimas Marcel Derik yang juga sebagai pemilik dari satwa yang telah disita oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi NTB Rabu kemarin membantah telah lalai mengurus perizinan pemeliharaan satwa yang dilindungi undang-undang tersebut. Menurut kuasa hukumnya, pihak Purimas telah melakukan pengurusan izin namun terkendala status kewarganegaraan. Marcel Derik membantah masalah penyitaan satwa yang dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kuasa hukumnya Imam Sopian Jumat siang tadi. Pada saat dilakukan penyitaan puluhan ekor satwa itu, kliennya telah kooperatif dengan secara sukarela menyerahkan satwa tersebut ke pihak Balai KSDA NTB serta mengakui telah menerima teguran dari BKSDA untuk pengurusan izin. Namun Sopian membantah kliennya telah lalai dalam mengurus perizinan pemeliharaan satwa tersebut karena saat itu terkendala status kewarganegaraan. Hanya saja pihaknya menyayangkan penyitaan yang dilakukan pihak Balai KSDA karena pengurusan izin itu hanya terlambat 1 hari. Ditambahkan Sopian, pemeliharaan satwa dilindungi undang-undang yang dilakukan kliennya sudah dilakukan sejak 13 tahun yang lalu atas dasar kepedulian yang sangat tinggi terhadap keadaan satwa langka, di mana saat itu berawal dari seekor landak yang ditemukan kliennya di Pasar Burung Cakranegara dengan kondisi terluka dan sangat memprihatinkan. Atas dasar rasa iba dan kasihan terhadap hewan tersebut, kliennya kemudian membeli dan merawatnya hingga pulih dan kemudian mengembangbiakannya hingga berjumlah 13 ekor. Begitu juga dengan pemeliharaan burung-burung langka tersebut, kliennya mendapatkannya dari pemilik hotel yang berada di Mataram yang tidak sanggup untuk merawatnya.
Karena memiliki jumlah satwa langka yang semakin meningkat akibat perkembangbiakan, kliennya pun kemudian membentuk Lembaga Konservasi Yayasan Lingkungan Hidup Kerandangan Park pada 26 Januari 2010 lalu, yang hingga saat ini kepengurusan izin konservasi satwanya masih dalam proses di Kementerian Kehutanan. Melanjutkan pekerjaannya karena meninggal dunia. Nah, proses dari meninggalnya itu sampai berkas-berkas itu dikumpulkan, itu yang membuat dia kemarin terlambat mengirimkan surat permohonan izin yang diberikan deadline waktu batas tanggal 5. Jadi baru tanggal 5 kemarin habis deadline surat teguran tertulisnya. Nah, kemudian tanggal 6 sudah dilakukan langsung di follow up karena kaget juga klien kami. Selain itu, Sopyan membantah bahwa dalam kasus penyitaan satwa langka tersebut, kliennya tidak pernah ditetapkan menjadi tersangka karena pihaknya hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari pihak penyidik terkait dengan status tersebut. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, Balai KSDA Provinsi Nusa Tenggara Barat menyita 29 ekor satwa yang dilindungi undang-undang dari pemilik Hotel Purimas Hotel Village Singgigi. Penyitaan dilakukan karena pemeliharaan satwa langka tersebut tidak memiliki izin. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Setelah hampir 4 tahun memungut retribusi pengelolaan sampah dari pelanggan PDAM, pemerintah Kabupaten Lombok Barat sampai detik ini dinilai masih belum bisa mengatasi permasalahan sampah di kabupaten itu. Sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten setempat pernah berjanji akan mundur dari jabatannya jika sampah di Lombok Barat belum bisa teratasi. Kini masyarakat menagih janji tersebut, sementara pihak pemerintah meminta Kepala Dinas tidak asal berjanji. Wakil Bupati Lombok Barat meminta Kadis untuk realistis. Bapak semua, Bapak dasar pencuri. Mana sama Bapak saya? Oh, sama pencuri. Inilah janji yang pernah diucapkan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Lombok Barat Haji Laluwinengan di hadapan wartawan dan beberapa perwakilan warga beberapa waktu lalu. Janji inilah yang kemudian ditagih oleh warga yang menilai persoalan sampah masih menjadi persoalan serius Kabupaten Lombok Barat sampai detik ini. Di satu sisi, permintaan warga untuk diperhatikan kebersihannya itu tidaklah berlebihan, mengingat hampir 4 tahun ini pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah memungut retribusi jasa lingkungan kepada pelanggan PDAM dengan nominal yang tergolong tinggi. Kepala Desa Perempuan ini misalnya, setelah beberapa kali bersurat resmi ke Dinas Kebersihan Lombok Barat, namun sampai detik ini sampah mereka belum juga ditangani serius oleh pemerintah. Sampah itu 2 kali seminggu, tapi setelah kita sudah dapat masuk jadwalnya, kita telepon dari pihak kebersihan, tidak ada yang datang. Sementara itu, Wakil Bupati yang dimintai komentar terkait janji Kepala Dinas itu meminta agar Kepala Dinas tidak asal berjanji. Fauzan meminta Kepala Dinas realistis dengan keadaan dan kondisi keuangan daerah saat ini. Bagaimana dengan janji itu, Pak? Makanya itu, janji itu juga kan harus rasional. Retribusi yang sudah dibayar oleh masyarakat? Itu jauh dari mencukupi, sangat jauh. Jadi kan Lebih lanjut, Wakil Bupati itu meminta pihak media mempertanyakan komitmen Kepala Dinas secara langsung. Apakah komitmen dengan janjinya itu ataukah hanya sekedar asal bunyi? Sejauh ini, hampir di semua desa terdapat gunungan-gunungan sampah yang sangat mengganggu masyarakat. Sementara di sisi lain, pemerintah terus memeras warganya untuk membayar retribusi. Bahkan, pemerintah merasa belum cukup dengan retribusi saat ini dan berencana menarik pungutan resmi itu melalui rekening pembayaran listrik. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Munculnya calon dari perseorangan pada pelaksanaan Pilkada Lombok Tengah Desember 2015 mendatang tidak akan mengubah niat incumbent untuk maju dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Hal ini ditegaskan Bupati incumbent Haji Muhammad Suhaili FT. Menurutnya, apabila masyarakat Lombok Tengah masih mempercayai dirinya untuk memimpin Lombok Tengah kembali untuk 5 tahun ke depan, maka dirinya akan siap untuk maju kembali pada Pilkada Desember 2015 mendatang. Penegasan akan majunya kembali incumbent pada Pilkada Lombok Tengah mendatang ditegaskan Bupati incumbent Haji Muhammad Suhaili kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, mengatakan
Di NTB sendiri telah dipastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 7 kabupaten dan kota. Dari 10 kabupaten akan memilih bupati dan wakil bupati, tak terkecuali Kabupaten Lombok Tengah. Namun dirinya tidak ingin nantinya muncul anggapan bahwa penegasan pihaknya akan maju kembali pada Pilkada 2015 mendatang dianggap terlalu dini, mengingat memang banyak pasangan calon dari calon perseorangan telah banyak mengumumkan kesiapannya untuk ikut andil dalam pemilihan mendatang. Insya Allah, kiranya ada izin Allah dan juga restu dan izin daripada masyarakat saya tetap maju. Ya. Namun mungkin mempertanyakan dengan siapa dan sebagainya, tunggu waktunya. Ya kalau dari posisi keberadaan saya Golkar sih. Tapi bagaimana dengan yang lain? Tidak terlalu kemungkinan dengan semua. Ya bahkan kalau mungkin semua partai, mari kita satu dukungan lagi deh kalau mungkin ya. Disinggung kendaraan apa yang akan dipakai, Suhaili juga menambahkan bahwa basic dan dasar dirinya mencalonkan diri pada pilkada lalu dari Partai Golkar, maka tidak akan berbeda dengan kendaraan yang akan ia pakai pada pilkada Desember 2015 mendatang. Bahkan dirinya juga menegaskan apabila memungkinkan semua partai yang mempunyai komitmen sama dengan dirinya, yakni membangun Lombok Tengah lebih baik ke depan, kenapa tidak pihaknya merangkul semua partai tersebut. Diketahui bahwa ketujuh kabupaten kota yang akan menggelar pilkada pada 2015 mendatang adalah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima. Meskipun akan digelar serentak pada tahun yang sama, bukan berarti pilkada di 7 kabupaten kota tersebut akan digelar secara serentak. Hal ini disebabkan masa jabatan dari masing-masing bupati dan wali kota yang berbeda-beda. Sofyan Ardi, Lombok TV, Lombok Tengah. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram, maju, religius, dan berbudaya. Sekarang juga! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan sukseskan pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name,
by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore pemirsa. Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan beberapa agenda besar terkait rencana revitalisasi kawasan Kota Tua Ampenan. Salah satunya yakni dengan meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan kota peninggalan zaman Belanda itu. Demikian disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui wartawan mengungkapkan selain persoalan sampah dan banjir yang kerap melanda Kota Mataram, salah satu agenda besar Pemkot Mataram adalah rencana revitalisasi kawasan Kota Tua Ampenan. Dikatakannya, rencana penataan kawasan Ampenan akan dimulai dari Jalan Pabean sampai Simpang 5 Ampenan. Beberapa titik kawasan itu akan segera diintervensi dalam 2 pekan mendatang. Langkah intervensi itu mulai dari meningkatkan kualitas infrastruktur kota, seperti pengadaan lampu penerangan jalan umum dan penambahan street furniture atau aksesoris kota, agar lebih mempercantik kawasan kota peninggalan zaman Belanda itu. Jalan Pabean, Jalan Niaga, gitu. Jadi beberapa titik lah kawasan yang termasuk di Simpang 5. Minggu ketiga ini sudah ada eksekusi karena sudah saya laporkan kemarin, kontrak sudah selesai, lelang sudah selesai dan tinggal pelaksanaannya aja. Apa? Peningkatan kualitas infrastruktur ya, termasuk utilitasnya juga di situ dan penataan PJU? Ya termasuk itulah. Seperti diketahui, Kota Mataram terpilih sebagai 10 kabupaten kota yang masuk dalam program Eco District atau program perwujudan pembangunan berkelanjutan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah Perancis. Lulu, Lombok TV, Mataram. Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh dengan didampingi sang istri Hajah Suryani Ahyar Abduh didata tim sensus Badan Koordinasi Keluarga Berencana di rumah dinasnya, Pendopo Wali Kota Mataram. Pada kesempatan itu, Wali Kota Mataram menghimbau masyarakat agar memberikan data kependudukan yang akurat dan benar pada sensus yang dilakukan BKKBN sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2015. Dengan didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sutrisno, dan sejumlah pejabat BKKBN Provinsi NTB, 4 orang petugas sensus keluarga mendatangi rumah dinas Wali Kota Mataram untuk mendata data kependudukan orang nomor 1 di Kota Mataram itu. Saat menerima kedatangan petugas, Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abduh dengan didampingi sang istri memberikan secara akurat dan benar data-data yang dibutuhkan oleh tim sensus keluarga berencana Kota Mataram tersebut. Seusai mendata wali kota dan keluarga, petugas pun mengakhiri sensusnya dengan memasang stiker tanda keluarga wali kota sudah didata. Di hadapan wali kota, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, Sutrisno, selaku koordinator sensus keluarga di Mataram menjelaskan, sensus keluarga berencana ini merupakan agenda rutin 5 tahunan yang pada tahun ini pelaksanaannya mulai digelar sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2015. Dirinya mengatakan bahwa pendataan ini dilakukan oleh kader BKKBN yang dilaksanakan langsung ke rumah-rumah penduduk.
Selanjutnya, data yang didapat dari sensus 2015 ini sangat diperlukan sebagai acuan perencanaan pembangunan ke depan oleh pemerintah di segala bidang. Secara real keluarga lainnya berinteraksi dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan program masing-masing kelompok. Itu aspek yang digali dalam instrumen peta itu ada aspeknya juga, aspek tadinya dan aspek kemanfaatan. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji R. Abduh mengungkapkan dengan pentingnya tujuan dilaksanakannya sensus keluarga ini untuk perencanaan pembangunan, maka dirinya pun mengajak serta menghimbau seluruh warga Mataram ikut mensukseskan pelaksanaan sensus ini dengan cara memberikan data kependudukan yang akurat dan benar saat didata oleh petugas. Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengingatkan petugas sensus agar serius dalam menjalankan tugasnya dengan cara mendatangi secara langsung satu persatu rumah-rumah warga yang akan disensus. Bahkan dalam kesempatan itu, Wali Kota meminta secara khusus kepada petugas untuk tidak lupa melakukan sensus di sejumlah lingkungan yang baru bergabung dengan Kota Mataram. Lewat kepala badan untuk secara terus ikut memonitor, ikut mengawal ya pendataan yang dilakukan oleh para kader ini ya, dan memastikan jangan sampai ada keluarga satupun di Kota Mataram ini yang tidak terdata. Dan untuk sekedar informasi, berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Mataram, jumlah kepala keluarga di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat ini jika mengacu hasil sensus keluarga tahun 2014, jumlahnya mencapai 99.298 kepala keluarga. Namun jumlah tersebut terdapat perbedaan jika dibanding data awal kepala keluarga dari BKKBN Perwakilan NTB yang harus disensus, yakni keseluruhannya berjumlah 98.913 kepala keluarga. Sehingga dengan kondisi tersebut maka masih ada kekurangan 385 kepala keluarga yang harus dituntaskan dengan asumsi jumlah kepala keluarga di Kota Mataram tidak bertambah. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, pelaksanaan sensus keluarga oleh perwakilan BKKBN wilayah NTB yang dimulai 1 Mei hingga 31 Mei 2015 mendatang diperkirakan akan menghabiskan total anggaran yang nilainya mencapai 12,5 miliar rupiah. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta dana operasional untuk membayar intensif para kader yang ditugaskan melakukan sensus. Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Perwakilan Nusa Tenggara Barat Setia Budi Irianto saat ditemui seusai memantau proses pendataan yang dilakukan petugas di kediaman Wali Kota Mataram Haji R. Abduh menjelaskan, sensus keluarga berencana ini sendiri digelar serentak secara nasional sejak tanggal 1 Mei hingga 31 Mei 2015 mendatang. Dan khusus untuk wilayah NTB sendiri, jumlah kepala keluarga yang akan disensus jumlahnya mencapai 1.571 kepala keluarga yang tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nantinya jika dari hasil sensus jumlah kepala keluarga di NTB mengalami penambahan, maka tambahan jumlah kepala keluarga tersebut akan didata kembali pada tahun 2016. Sedangkan saat disinggung besaran anggaran untuk pelaksanaan sensus keluarga ini, Budi mengakui jika alokasi anggaran yang dihabiskan terbilang cukup besar, yakni mencapai 12,5 miliar rupiah. Namun meski anggaran yang dihabiskan cukup besar, dirinya pun yakin hasil dari kegiatan sensus ini akan banyak membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan di kemudian hari. Untuk anggaran pendataan tahun 2015 ini cukup lumayan. Jadi kita provinsi sudah siapkan sarana dan prasarananya. Kemudian untuk operasionalnya untuk kader itu 4.000 per KK itu sudah ada anggarannya. Jadi sehingga total anggaran untuk pendataan se-Nusa Tenggara Barat itu sebesar 12,5 M. Sementara saat dikonfirmasi langkah antisipasi mencegah adanya kader yang melakukan pendataan dari belakang meja atau tidak secara door to door, Budi menyatakan untuk memastikan kader melakukan sensus secara objektif agar diperoleh hasil sensus yang akurat,
Pihaknya secara rutin dan berkala terus melakukan monitoring dengan menempatkan manajer atau pengawas di tingkat desa dan kecamatan. Selain itu, sebelum kader ini diterjunkan melakukan pendataan, seluruh kader sensus keluarga terlebih dahulu telah diberikan bimbingan teknis tentang tata cara maupun data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sensus keluarga berencana tahun 2015 ini. Sehingga dengan upaya yang telah dilakukan, pihaknya optimis hasil dari pelaksanaan sensus ini akurasinya bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kaya Selami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.